Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, peperangan sengit masih terus berlanjut antara pasukan Saiyan melawan para iblis di bumi. Piccolo dikirim pergi ke planet Namek untuk melindungi tempat kelahirannya. Kemudian scene berpindah pada lokasi Vegito saat ini yang telah berhasil mengalahkan semua pasukan iblis di depan mata Kaisar Iblis sendiri. Dan sekarang Vegito yang nampak begitu percaya diri balik memiringkan kepalanya untuk meretakkan lehernya. Vegito menyampaikan pada Kaisar Iblis apakah itu sudah cukup bukti bahwa Vegito adalah titisan dari iblis Lucifer. Harus dia katakan jika semua ini adalah yang harus dia cemaskan, maka Vegito pikir dia mungkin akan meluangkan waktunya untuk menemukan jalan keluar. Tidak perlu terburu-buru ketika tidak ada dari bangsa iblis yang mendekati kekuatan penuhnya. Tapi alih-alih merasa takut, Kaisar Iblis justru malah menunjukkan ketawanya yang terkikik. Dia berjalan santai menuju Vegito berada dan meremehkan Vegito yang ingin bisa menentukan jalan keluar dari alam iblis. Dia tegaskan Vegito tidak bisa kemanapun karena ini adalah dunia yang penuh dengan iblis super kuat. Dan Kaisar Iblis menduga bahwa Vegito bukanlah seorang dewa yang biasanya datang ke sini untuk mengamankan alam iblis, tapi sengaja dikirim ke sini karena dijebak. Itu artinya kalau Vegito adalah seorang iblis yang sama sepertinya. Dan dia beritahukan satu-satunya cara untuk memiliki kesempatan pergi adalah dengan mencapai puncak tertinggi dari para iblis yang ada. Mendengar itu sedikit membuat Vegito bingung dan menanyakan apa maksudnya dengan puncak rantai makanan. Dan nampak iblis itu berdiri tepat di depan wajah Vegito tanpa menunjukkan sedikit pun ketakutan. Meskipun Vegito yang sudah pernah bertarung melawan para dewa terkuat, Kaisar Iblis melihat kalau Vegito adalah iblis yang tidak tahu menahu soal alam ini. Jadi, dia minta Vegito diam sebentar karena dia mungkin bisa mencerahkan isi pikiran Vegito. Nampak Vegito akan mengindahkan kata-katanya untuk tetap diam mendengarkan apa yang akan dijelaskan iblis tersebut. Kaisar Iblis mulai memberitahukan bahwa Vegito hanyalah iblis rendahan yang baru saja dikirim ke sini tanpa status dan tidak memiliki prestasi apapun. Vegito sama seperti para iblis yang sebelumnya dia hancurkan. Tapi di atas mereka ada iblis yang disebut Raja Iblis yang terkuat di antara para iblis rendahan. Jika Vegito benar-benar jatuh ke sini seperti yang dikatakan, Vegito mungkin akan tahu tentang satu Raja Iblis yang berhasil melarikan diri dengan energi sihir. Dan nama Raja Iblis tersebut enggak lain adalah Dabura. Tapi di atas Raja Iblis seperti Dabura ada makhluk yang lebih kuat seperti iblis ini, yaitu adalah Kaisar Iblis, yang statusnya dicapai dari yang terkuat sebagai Raja Iblis yang bertarung bersama Raja Iblis lain untuk memperebutkan tahta Kaisar Iblis. Dan dia beritahukan hanya ada 10 Kaisar Iblis yang pernah ada pada satu waktu. Untuk masing-masing dari 10 kaisar berada pada 10 tempat alam iblis yang berbeda. Dan saat ini Vegito berada di sektor 10, yaitu lapisan terbawah menara yang langsung menuju ke atas. Dan di atas 10 Kaisar Iblis ada satu iblis sejati yang terkuat dari semua iblis yang mengklaim posisinya sebagai keabadian. Inilah pangkat yang pernah dimiliki Lucifer sebelum pelariannya. Tapi kini iblis baru telah menggantikan posisi Lucifer sebagai yang terkuat. Dan hanya iblis itulah yang dapat menemukan jalan menuju alam panas secara permanen melalui persiapan wadah yang tepat yang telah melakukan dosa besar. Dia sendiri tidak tertarik pada hal seperti itu, tapi mungkin setelah mencicipi darah Vegito, dahaganya akan kembali menyala. Tapi Vegito yang tidak terkesan sama sekali dan malah sedikit kesal merespon sama halnya seperti para dewa, para iblis juga ternyata punya tangga untuk naik level. Vegito juga harus memanjat sebelum dia bisa mencapai tuan kecil mereka yang disebut Raja Iblis segalanya. Tapi Vegito tegaskan semua ini ternyata tidak akan pernah semudah ini baginya. Sebelum kembali menunjukkan tatapan percaya dirinya yang menyeramkan, Vegito melanjutkan itu tidak masalah sama sekali baginya. Vegito akan menganggap ini sebagai layanan amal untuk membereskan para iblis sebelum dia keluar. Setiap kesempatan untuk memusnahkan sampah iblis seperti Kaisar Iblis ini, bahkan Lucifer sendiri, melakukan kebaikan untuk alam semesta, bagaimanapun itu adalah sebuah bantuan darinya.
Setelah mengatakan itu, Vegito akan mengambil 2 tahap untuk berubah menjadi Super Saiyan 2. Vegito yakin dengan cuma menggunakan Super Saiyan 2 saja, dia bisa mengalahkan makhluk sekelas Kaisar Iblis yang sombong padanya. Setelah selesai, Vegito kembali menunjukkan ketawanya yang congak. Vegito beritahu jika Kaisar Iblis tidak keberatan, Vegito akan melewati Raja Iblis dan langsung menantang Kaisar Iblis sepertinya. Sebenarnya, Vegito harus melawan Raja Iblis dulu seperti Dabura karena dianggap Vegito lemah. Tapi tentu aja Vegito nggak mau membuang-buang waktu dengan cara sampah seperti itu karena dia pernah menghadapi Lucifer sendiri. Sebelum itu, Vegito ingin tahu siapa nama iblis Kaisar ini. Dan Kaisar Iblis yang tidak takut akan menerima tantangan bertarung Vegito. Selain itu, dia juga nggak melihat para Raja Iblis di sekitar sini yang kemungkinan ikut Lucifer untuk menyerang alam panah. Sudah terungkap ya, para pasukan iblis yang menyerang 12 alam semesta hanyalah berisikan banyak Raja Iblis yang kekuatannya setara dengan Dabura. Sedangkan para iblis kuat masih berada di alam iblis dan beruntungnya ada Vegito di sini untuk membereskan mereka semua agar tidak masuk ke alam panah. Dan Kaisar Iblis 10 ini memperkenalkan namanya sebagai Aiza. Kemudian dengan semangatnya Vegito segera menyerang pada Aiza dan mengungkapkan kesenangannya bisa bertemu iblis ini. Vegito menciptakan pisau energinya yang sepertinya Vegito tidak ingin membuang waktu pada model iblis rendahan seperti ini. Tapi anehnya saat Vegito melepaskan tebasannya, dengan mudah bisa Aiza hindari. Rupanya mengalahkan seorang Kaisar Iblis seperti Aiza tidak akan semudah jika cuma menggunakan SSJ-2. Dan dalam serangan keduanya, Aiza nampak masih bisa menghindar ke bawah meskipun Vegito menggunakan tendangan yang tiba-tiba. Vegito sontak menjadi sangat kesal karena tingkat kekuatan Aiza ternyata melampaui perubahan Super Saiyan 2-nya. Sementara Aiza nampak benar-benar terhibur dengan apa yang Vegito lakukan. Dia memperhatikan perubahan SSJ-2 Vegito dan berpendapat bahwa perubahan itu begitu aneh sekali. Gak lama kemudian Aiza balik menghantam Vegito hingga berhasil menghempaskan tubuhnya melayang jauh. Sebelum dalam sekejap Aiza kembali akan muncul di udara dengan kakinya bersiap untuk menginjak tubuh Vegito. Vegito sontak terkejut lagi dan tubuhnya langsung membeku seketika. Sebelum Vegito bisa melarikan diri, Aiza menghantamkan tendangan supernya yang menghancurkan tempat itu dalam ledakan besar. Tapi rupanya Vegito nampak bisa menghindar menjauh dengan pedangnya yang masih dia aktifkan. Namun ketika kita memperbesar wajahnya, Vegito akan melihat dengan niat yang begitu serius. Dia jelas menahan diri dari rasa frustasinya, namun adrenalin terus bergejolak. Dan saat ini, Vegito bahkan sedikit meneteskan darah dari mulutnya. Entah apa sebenarnya tujuan Vegito, kenapa dia tidak langsung menggunakan perubahan terakhir untuk mengalahkan para iblis dengan cepat agar tidak membuang-buang energi sia-sia. Jika begini, Vegito akan kelelahan sebelum sampai pada iblis puncak tertinggi. Vegito kemudian mengelap darahnya dan lalu menatapi ibu jarinya untuk melihat darah tersebut. Dan sekarang Vegito benar-benar menunjukkan kekesalan penuh dan merasa dia mungkin sudah meremehkan kekuatan Aiza hanya dengan Super Saiyan 2. Karena Vegito merasa ini bukanlah Majin Buu yang pernah dia lawan. Meski begitu, Vegito masih merasa sombong. Jika dia menggunakan perubahan Super Saiyan 2 Gods, maka itu terlalu berlebihan untuk pertempuran receh seperti ini. Vegito menolak percaya bahwa para iblis di dunia ini dapat menandingi kekuatannya setelah Vegito baru saja melawan Daishinkan yang sangat kuat. Tapi setelah itu, Vegito kembali meledakkan kekuatannya secara besar-besaran dan beralih pada Super Saiyan God yang sebelumnya enggan dia gunakan. Tapi Aiza lagi-lagi cuma menunjukkan kegeliannya saja, seolah-olah kekuatannya berada di atas Super Saiyan God juga. Setelah itu, baik Vegito dan juga Aiza segera melakukan serangan secara bersamaan untuk mengetes kekuatan siapa yang sebenarnya lebih kuat sekarang. Vegito melepaskan sebuah tembakan laser yang nampak masih bisa dihindari oleh iblis tersebut. Begitu juga dengan Aiza yang tebasannya kini bisa Vegito hindari. Tapi ketika kita memperbesar wajah mereka, akan menjadi jelas bahwa sebenarnya ada beberapa kontak fisik yang terjadi. Bagian atas dahi Vegito akan teriris dan pipi dari Aiza nampak terkena hantaman pukulan Vegito.
Pegito yang belum puas dengan itu mengokang lagi pukulannya sekarang untuk menghabisi iblis itu dalam serangan cepat. Tapi anehnya, bahkan dengan Super Saiyan God, Aiza masih bisa menghindarinya, seolah-olah kekuatannya ada di level yang lain. Sebaliknya, Aiza berhasil melakukan serangan pada Pegito lagi menggunakan sikutan yang sangat keras. Selanjutnya, Aiza melepaskan sebuah tendangan nuklir yang seketika menghempaskan tubuh Pegito terbang melayang jauh. Pada kenyataannya, keduanya tidak setara seperti yang dipikirkan Pegito pertama kali. Tubuh Pegito nampak berakhir di sebuah pohon dengan kini sangat tidak berdaya sekali. Dan dengan penuh kekesalan serta kemarahan, Pegito segera memukul tanah dengan sangat keras. Pegito berusaha bangun kembali meskipun mentalnya kini sudah dirusak oleh iblis dengan tingkatan kaisar. Jika iblis kaisar saja punya kekuatan melampaui Super Saiyan God, nggak bisa dibayangkan bagaimana kaisar yang lain dan puncak tertinggi iblis yang kini menggantikan posisi Lucifer. Pegito sangat penasaran kenapa semua ini bisa terjadi padanya. Tapi sesaat Pegito mengatakan itu, sesuatu akan mulai terasa aneh baginya. Karena tiba-tiba rasa sakit akan memenuhi tubuhnya dengan sangat begitu banyak sekali. Di dalam tubuhnya, Pegito seperti merasakan ratusan pukulan menyerang tubuhnya yang membuat Pegito nggak bisa menahannya lagi. Sementara Aiza menunjukkan senyuman congak di kejauhan dengan jarinya diarahkan pada Pegito. Sepertinya itu adalah kemampuan unik dari Aiza yang kini membuat Pegito bahkan memuntahkan sedikit makanan tahun lalu. Tubuhnya kemudian jatuh ke bawah dengan tangan yang berusaha menopang tubuhnya. Dengan kekesalan penuh, Pegito merasakan bahwa ini lebih buruk dari apa yang dia kira sebelumnya. Kekuatan iblis itu benar-benar melampaui bentuk Super Saiyan God. Itulah akibatnya jika Pegito terlalu meremehkan musuh, seolah-olah bisa mengalahkannya dalam bentuk biasa. Yamoshi yang berada di dalam tubuhnya sontak meremehkan Pegito yang kenapa terkejut dengan kekuatan iblis. Pegito sontak tercengang mendengar suara Yamoshi kembali pada kesadarannya. Yamoshi merendahkan Pegito seolah-olah Pegito adalah kesatria yang sama yang bertarung melawan Daishinkan. Tapi sebenarnya Pegito hanyalah cangkang dari Goku dan Vegeta. Pegito menyadari sebelumnya dia tidak hanya punya kekuatan Lucifer di dalam dirinya, tapi juga kekuatan Goku dan Vegeta yang sangat kuat. Namun, Yamoshi ingatkan baik Goku, Vegeta atau bahkan Lucifer kini sudah tidak ada di tubuh Pegito. Yang artinya, sebagian besar kekuatan Pegito sekarang sudah semakin berkurang. Pada waktu ini, Pegito telah kembali menjadi dirinya yang dulu yang tidak banyak memiliki kekuatan. Jadi, Yamoshi ingin Pegito tidak melebih-lebihkan kekuatannya sendiri dan jangan meremehkan iblis dengan tingkat kaisar itu. Dan Yamoshi ingatkan dengan kelemahan Pegito ini, mengalahkan Lucifer lebih mustahil daripada sebelumnya. Dan kocaknya, Pegito yang merasa sombong ini bahkan gak mau menggunakan kekuatan orang-orang yang sudah dia serap karena merasa kekuatannya melampaui mereka semua. Padahal sebenarnya Pegito lemah kalau tanpa bantuan siapapun. Mendengar itu, sontak membuat Pegito tercengang setelah dikatakan lemah oleh Yamoshi. Dengan begini, Pegito berpikir mencari jalan keluar dan mengalahkan Lucifer mungkin akan jauh lebih sulit sekarang, karena Pegito harus mulai dari awal lagi. Sementara Aiza telah meningkatkan kekuatannya lebih besar lagi untuk segera mengakhiri Pegito di sini dan selamanya. Aiza menyadari bahwa Pegito masih menyimpan beberapa perubahan lain. Jadi, dengan dia seperti ini mungkin bisa memaksa Pegito untuk tidak membuang-buang waktunya lebih banyak lagi. Di saat Pegito masih memikirkan banyak hal, cerita akan pindah dulu pada Piccolo yang saat ini sudah sampai di planet Namek. Di sekelilingnya saat ini, kehancuran dan kematian banyak warga Namek sudah terlihat jelas. Banyak mayat Namekian berserakan di seluruh tanah sebagai bukti dari invasi pasukan iblis Lucifer. Piccolo berjalan melewati tubuh-tubuh saudaranya yang gugur dan Piccolo akan tetap diam 1000 bahasa. Dia ingin mencari seseorang yang sangat dia rindukan. Tapi akhirnya ketika Piccolo datang untuk menemukannya, dia melihat tubuh seorang anak yang sudah meninggal, terkulai dengan jantung yang hancur. Piccolo dipaksa berhenti untuk melihat sambil berlutut. Piccolo menyesal karena dia datang terlambat di saat banyak saudaranya telah dibantai iblis.
Piccolo minta maaf sejak pembantaian yang dilakukan Frieza. Sampai sekarang pun Piccolo tidak pernah ada di sini untuk melindungi apa yang penting baginya. Tapi ketika Piccolo menyalahkan dirinya sendiri, nampak ada satu Namekian yang masih hidup. Dia bersembunyi di balik rumah untuk melihat apakah Piccolo adalah teman atau musuh seperti iblis sebelumnya. Sampai dengan kegembiraan besar, sosok tua yang mengenali Piccolo akan segera memanggil namanya. Piccolo segera merasakan kehadirannya dan segera menoleh dengan hati-hati. Sampai kemudian Piccolo juga menunjukkan kesenangannya karena sosok tua tersebut tidak lain adalah Elder Mori. Mori sangat senang melihat Piccolo terakhir kali dia melihatnya di bumi bersama dengan para Saiyan. Mori yakin kalau Piccolo sekarang sudah tumbuh lebih kuat. Piccolo mengatakan dia memang sudah tumbuh lebih kuat, tapi tidak yakin kekuatannya bisa membuat alam semesta ini damai kembali. Karena sekarang bahkan Piccolo tidak bisa menyelamatkan ras Namekian sendiri karena datang terlalu lambat. Tapi dengan tatapan yang antusias, nggak ingin membiarkan Piccolo terpuruk, Mori mencoba menyemangati Piccolo lagi. Dia beritahukan mereka bukanlah tanggung jawab Piccolo dan Piccolo memiliki rumah lain di bumi. Mori tahu kalau Piccolo sudah pernah menyelamatkan bangsanya berkali-kali. Mereka berterima kasih hanya karena Piccolo masih mengingat mereka. Selain itu, Piccolo tidak terlambat sama sekali karena para kesatria Fusion Namekian masih bertarung melawan pemimpin iblis di saat mereka berbicara seperti ini. Tapi pengungkapan ini hanya akan membuat Piccolo menjadi sangat terkejut. Dia bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan pemimpin para iblis. Selain itu, Piccolo menyadari para kesatria Namek yang Fusion mungkin sama halnya seperti Namekian semesta ke-6. Jadi dengan kesadaran itu, Piccolo meminta Mori untuk mengatakan padanya di mana kesatria Namekian itu. Mori dengan sigap segera menunjuk ke langit dan menganggap Piccolo seharusnya bisa merasakan aura ki mereka. Secara cepat, Piccolo segera gas terbang menuju ke sana untuk tidak usah membuang-buang waktu lagi. Mori yang menonton kepergian Piccolo nggak menyangka Nail yang bergabung dengan Piccolo sebelumnya setelah bertahun-tahun masih ingin melindungi bangsa mereka. Dan di ujung cerita ini, baik Piccolo ataupun Vegito akan menghadapi pertarungan sengit mereka masing-masing melawan dua iblis yang keduanya memiliki tujuan yang sangat berbeda. Vegito akhirnya tersadar bahwa dia nggak boleh merasa sombong atau bahkan merasa lebih hebat dari musuhnya. Karena kekuatan Vegito sekarang sudah berkurang sangat banyak, yang kemungkinan tidak bisa menggunakan beberapa perubahan atau juga nggak bisa memanggil para pasukan hantu energi seperti biasanya. Kemungkinan Vegito cuma bisa mencapai bentuk ultranya tanpa bisa menggunakan perubahan iblisnya lagi. Selain itu, kalau kalian ingat, Vegito enggan menggunakan kekuatan Yamoshi karena Vegito menolak kekuatan dewa. Kekuatan para angel kini juga sudah diambil alih oleh Goku. Jadi, Vegito benar-benar kehilangan banyak kekuatan dalam tubuhnya, meskipun sebenarnya ada yang masih tidak Vegito sadari. Dan meski begitu, dia dan Piccolo keduanya meneriakkan kata bersama-sama untuk bisa mengakhiri musuh mereka di sini. Lalu bakal seperti apa kelanjutannya? Apakah Vegito bisa mendapatkan kekuatan penuhnya kembali? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya Anime Bapak-Bapak.